Sepanjang sejarah kehidupan manusia, lautan adalah salah satu jalur transportasi yang amat penting bagi perkembangan peradaban. Melalui lautan, bangsa Eropa bisa menjelajahi dunia dan menemukan daratan-daratan baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh manusia. Melalui lautan juga, perdagangan antar wilayah bisa terhubung dan menjadi bagian penting bagi perkembangan peradaban manusia. Salah satu wilayah lautan yang paling penting bagi peradaban manusia itu adalah Selat Melaka. Selat Melaka adalah jalur perairan sempit yang memisahkan Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaya di Malaysia. Selat Melaka membentang sepanjang sekitar 805 km. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut China Selatan dan Samudra Pasifik. Sebagai penghubung lautan luas di dunia, tak ayal Selat Melaka menjadi salah satu rute pelayaran terpenting di dunia. Secara historis, Selat Melaka telah menjadi jalur perdagangan utama sejak era kerajaan-kerajaan kuno. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Demak, Samudra Pasai, Melaka, Kedah, Brunei, hingga Patani, memanfaatkan selat ini untuk kepentingan perdagangan mereka di regional Asia Tenggara. Pedagang-pedagang dari Arab, India, dan China pun sejak zaman dulu juga sering berkunjung dan melewati Selat Melaka untuk keperluan dagang mereka. Pada abad ke-15, bangsa Eropa secara bergantian berkunjung dan melewati Selat Melaka untuk kepentingan mereka menjelajahi dunia. Kapal-kapal dari Inggris, Portugal, Belanda, Prancis dan lainnya melewati Selat Melaka untuk mengunjungi negara-negara di Asia Pasifik. Sebut saja Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Oseania lainnya, dikunjungi oleh negara-negara Eropa melewati Selat Melaka. Melihat posisi Selat Melaka yang sangat strategis, negara-negara Eropa ini bahkan pernah berperang untuk merebut kekuasaan dan pengaruh di Selat Melaka. Portugal pernah berperang melawan Kerajaan Melaka dan Kesultanan Aceh. Portugal dan Belanda pun pernah berperang untuk merebut kawasan ini. Termasuk juga Inggris dan Belanda juga pernah saling serang demi mendapatkan status penguasa di Selat Melaka. Di era modern sekarang, Selat Melaka berada di bawah kekuasaan 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Meski demikian, negara-negara besar dunia tetap berusaha merebut pengaruh di Selat Melaka. Khususnya China dan Amerika. Bagi negara China, Selat Melaka amat penting bagi perdagangan mereka ke Afrika dan Eropa. Sementara bagi Amerika, Selat Melaka amat penting bagi rantai pasokan energi dunia. Jika kapal-kapal tidak bisa melewati Selat Melaka, maka perdagangan energi dan barang ke kawasan Asia Timur akan terganggu dan membuat perekonomian Amerika tidak stabil karena gejolak di Asia Timur. Apalagi setiap harinya kapal-kapal membawa 15,2 juta barel minyak dari Timur Tengah ke Asia Timur. Jika ada kendala di Selat Melaka yang membuat kapal-kapal tidak bisa melewatinya, tentu minyak-minyak ini tidak sampai ke tujuannya tepat waktu. Hal ini akan mempengaruhi perekonomian Amerika dan sekutunya di Asia Timur. Karena itu, penting bagi Amerika untuk memastikan jalur Selat Melaka tetap stabil dan bisa dilewati oleh kapal-kapal dagang. Dalam peta perdagangan dunia, Selat Melaka adalah penghubung bagi Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi ini menjadikan Selat Melaka sebagai penghubung perdagangan antar kawasan Timur Tengah yang mengirimkan energi mereka ke kawasan Asia Timur, baik itu untuk Jepang, Korea, dan Tiongkok. Serta sejak berabad-abad lalu, Selat Melaka adalah jalur perdagangan bagi bangsa Eropa untuk bisa menjangkau pasar Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Selat Melaka juga penting bagi perdagangan bangsa Eropa ke kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok. Begitupun sebaliknya, Selat Melaka adalah jalur perdagangan bagi negara Asia Timur dan Asia Tenggara menuju kawasan Timur Tengah, Afrika, dan ke Eropa. Karena pentingnya Selat Melaka ini, banyak yang menyebut jika Perang Dunia Ketiga terjadi, maka Selat Melaka akan menjadi salah satu medan pertempurannya. Karena dua kekuatan besar di Asia Pasifik yaitu Amerika dan China akan memperebutkan kawasan ini untuk mengamankan kepentingan mereka. Setiap tahunnya, diperkirakan ada 90.000 sampai 120.000 kapal yang melintasi Selat Melaka.
atau sekitar 246 kapal sampai 329 kapal per hari yang melewati selat ini. Pelabuhan-pelabuhan penting yang berada di Selat Melaka adalah Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Klang di Selangor, Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor Bahru, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Dumai, dan Pelabuhan Penang. Dari semua pelabuhan ini, Pelabuhan Singapura dan Pelabuhan Klang adalah pelabuhan utama di jalur Selat Melaka. Hal ini mungkin amat kita sayangkan sebagai warga negara Indonesia, karena pelabuhan yang dimiliki negara kita kalah bersaing dalam memperebutkan pengaruh di jalur paling strategis bagi perdagangan dunia ini. Pelabuhan yang amat penting di Selat Melaka adalah Pelabuhan Singapura dan Pelabuhan Klang. Pelabuhan Singapura setiap tahunnya bisa dikunjungi oleh 140.000 kapal, atau sekitar 384 kapal sehari. Kapal ini bukan hanya kapal yang melewati jalur Selat Melaka, tapi juga kapal-kapal dari jalur lain. Sementara Pelabuhan Klang di Malaysia dikunjungi sekitar 50.000 kapal per tahun, atau sekitar 136 kapal per harinya. Perputaran ekonomi di bidang pelayaran di Selat Melaka diperkirakan mencapai 45 triliun rupiah per tahun. Sedangkan nilai perputaran ekonomi derivatifnya Selat Melaka adalah 360 triliun rupiah per tahun, atau lebih kurang 1 triliun sehari. Maksudnya adalah jika semua kegiatan perekonomian Selat Melaka dihitung, baik itu pelayanan pelayaran, nilai barang-barang yang diangkut kapal yang melewati Selat Melaka, serta dampak kehadiran Selat Melaka bagi negara-negara di regional Asia Tenggara, maka nilainya adalah 360 triliun dalam setahun. Singapura adalah salah satu hub pelabuhan tersibuk di sana. Banyak kapal yang singgah di Singapura untuk keperluan transshipment atau pemindahan kargo dari satu kapal ke kapal lain. Selain itu, pelabuhan Singapura juga melayani bunkering atau pelayanan pengisian bahan bakar. Pelabuhan ini juga menjadi tempat persinggahan sementara kapal-kapal yang melewati Selat Melaka sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Asia Timur atau sebaliknya. Setiap harinya ada jutaan barel minyak yang melewati Selat Melaka. Ada jutaan kargo juga yang melewati selat ini setiap harinya. Jika terjadi masalah satu hari saja di jalur ini, maka akan menimbulkan kerugian triliunan rupiah bagi perekonomian dunia. Karena itu penting bagi Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk menjaga kedamaian di Selat Melaka. Karena itu juga Amerika merasa perlu untuk menjaga stabilitas di selat ini agar perekonomian dunia dan negaranya tidak terganggu. Begitu juga dengan China, seluruh aktivitas ekspor mereka ke Afrika dan Eropa melewati selat ini. Jika selat ini ditutup, ini akan membuat kerugian besar bagi perekonomian negara mereka.